Suara apa sih? Mute dulu aja Kak semuanya Kak. Timnya. Ya, sabar. Ini masih lanjut. Ya, sip. Lanjut ke Kak Majid. Silakan Kak Majid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini berarti kita bahas untuk TO TH2 sama TO yang ke-8 ya. Jadi ini TO ke-8 ini baru sampai tengah-tengahnya kita. Jadi ntar kita NF TO-nya kira-kira bakal sampai 16 kali. Oke, jadi hari ini kita pembahasan TH sama TO. Oke, udah dikerjain tadi kan ya TH sama TO-nya. Nah, untuk TH-nya kalau kakak cek, wah ini baru yang Perumnas baru masuk 2 yang ngerjain. Oke, ini kakak salut banget nih yang tadi malam ngerjain sampai jam 2. Mantap bener, jam 2 ngerjain TPS TH. Ada juga yang jam setengah 11. Oke, ini yang mau dibahas nomor berapa kira-kira untuk yang TH dulu ya. Berarti kita bahas untuk yang TH dulu. Ini kakak lihat dulu chatnya. Belum ada yang tanya tuh, Tir. Kalau chatnya bisa nggak, Tir? Kalau chat. Oh, oke. Ini di minimize aja nih, ganggu yang ini. Kak. Oke, kita bahas nomor 14 ya. Oke, kita bahas untuk yang nomor 14, yang tadi TH. Oke, tadi untuk yang TH, ini rekor ada yang sampai benar 18. Mantap. 14 nomor benar semua. 18 nomor berarti nilainya 90 ya. Oke, kita bahas yang nomor 14 ya. Ini ada yang iseng coret-coret ya. Nah, ini kakak hapus dulu. Oke, untuk yang nomor 14, ini berarti materi kelas 8 SMP ya, kalau kita lihat. Nah, sini kita baca dulu untuk soalnya. Di situ kan ditulisnya terdapat segitiga ABC di dalam lingkaran dengan jari-jari 7. Jadi di sini lingkarannya jari-jarinya 7. Dengan titik ABC merupakan titik yang berada di pinggir di pojok-pojoknya lingkaran ya. Jadi di kelilingnya lingkaran. Jika diketahui sudut yang dibentuk oleh sisi BC sama AB-nya 90 derajat. Jadi dia di sini dia segitiganya segitiga siku-siku. Oke, karena dia segitiga siku-siku, jadi kalau kita ingat untuk materi kelas 8 tentang sudut pusat, sudut keliling, jadi kalau di sininya siku-siku, otomatis panjang AC-nya ini dia garis lurus. Jadi dia pasti melalui titik pusat. Jadi AC-nya ini dia merupakan diameter lingkaran. Jadi ini kita ingat materi dulu SMP ya, kelas 8 ya, tentang sudut pusat, sudut keliling. Jadi AC-nya ini dia merupakan diameter lingkaran. Nah, yang ditanya adalah panjang AC-nya. Jadi berapa nih? Apa nih hubungan antara jari-jari sama diameter? Jadi kalau jari-jarinya 7, otomatis diameternya adalah dikali 2 kan ya? Jadi diameternya adalah 7 kali 2, 14 cm. Jadi otomatis panjang AC-nya juga merupakan panjangnya juga 14 cm. Jadi untuk nomor 14 berarti jawabannya yang E. Oke, ada yang tanya nomor 8. Oke, untuk pembahasannya ntar kalau kita nggak bahas semuanya, ntar kakak kasih pembahasannya. Jadi kita minimal untuk yang TH ini kita bahas 10 nomor. Untuk yang sisanya yang nggak kebahas, ntar kakak kasih pembahasan dalam bentuk PDF. Oke, jadi di sini fokus menyimak aja untuk pembahasannya. Oke, untuk yang nomor, di sini ada yang tanya nomor 8. Oke, nomor 8. Oke, di sini berarti tentang pola bilangan kan ya? Nah, di situ ada kotak, isinya ada 10 angka, 9 angka, 8 angkanya udah diketahuin, 1 angkanya nggak diketahuin ya. Tanda tanya di atas dapat diganti dengan, nah ini kalau kita lihat 81 ini angka apa sih?
Sering lihat nggak 81? Bilangan apa ini? 81, 64. Kuadratnya 9, Iya, Kak. benar. Itu Jadi yang di kuadrat. dalam kotak ini semuanya dia merupakan bilangan kuadrat dari 1 sampai 9. Kuadrat. Yang belum ada berarti 9. berapa nih? Kuadratnya 2. Iya, berarti berapa? 4 ya? 4. Oke, jadi untuk 8 jawabannya adalah yang 4, karena di dalamnya adalah merupakan bilangan kuadrat. Lalu ada lagi yang 10, tanya nomor Kak. 10. 10. 10. Oke, untuk nomor 10. Oke, kita baca dulu soalnya. Di situ ada nilai P, kita disuruh nentuin nilai P, agar persamaan garis dari 2X ditambah Y sama dengan 6 dan X tambah Y per P sama dengan 12 tidak pernah berpotongan. Oke, ada kata-kata tidak pernah berpotongan. Jadi kalau ada kata-kata tidak pernah berpotongan, jadi kedua garisnya itu harus apakah sejajar atau tegak lurus atau bersinggungan. Jadi kalau ada kata-kata tidak pernah memotong, berarti kedua garis di situ harus sejajar agar tidak pernah berpotongan. Nah, syarat agar mereka sejajar itu gradiennya harus sama. Jadi gradien garis yang pertama sama yang kedua ini gradiennya harus sama. Oke, ini materi kelas 8 berarti kita cari dulu gradiennya. Oke, untuk nentuin gradien kan ada dua cara ya, bisa pakai rumus, bisa pakai pindah ruas. Saya lebih suka pakai pindah ruas, jadi meminimalkan untuk hafalan ya. Nah, jadi kita bikin ke Y sama dengan, nah, untuk persamaan garis yang pertama itu kan 2X ditambah Y sama dengan 6, kita ubah ke Y sama dengan, jadi itu kalau kita pindah ruas berarti 2X-nya kita pindah ke kanan, jadi Y sama dengan min 2X ditambah 6. Nah, kalau persamaan garis sudah jadi bentuk Y sama dengan, otomatis koefisien X-nya merupakan gradien. Jadi untuk gradien garis yang pertama kita dapat gradiennya adalah negatif 2. Nah, untuk gradien garis yang kedua itu kan persamaan garisnya X ditambah Y per P sama dengan 12. Itu X-nya kita pindah ruas. Jadi Y per P sama dengan 12 dikurangin X, ya kan? Nah, X-nya kita depanin aja biar enak ya. Nah, itu kan Y per P ya, biar P-nya hilang berarti P-nya kita pindah ruas atau kali silang ke sebelah kanan semua. Jadi ntar kita dapat Y sama dengan min XP ditambah 12P. Nah, sama kayak tadi lagi, berarti koefisien X-nya merupakan gradien. Jadi untuk persamaan garis yang kedua, gradiennya adalah negatif P. Nah, karena sejajar berarti gradiennya kan harus sama ya. Jadi kalau yang sebelah kiri negatif 2, maka yang sebelah kanan juga harus negatif 2. Maka kita dapat nilai P-nya itu adalah berapa? 2. Jadi nilai P-nya harus 2. Nomor 8 bukan kayak sudoku. Kalau sudoku yang pola yang kemarin. Nomor 8 nih yang bilangan kuadrat. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 18. Untuk yang nomor 18. Oke, berarti ini tentang analisis ya. Nah, jadi ini kalau nggak tahu konsepnya emang susah. Yang pertama, di situ ada garis 2X ditambah Y sama dengan 6 digeser 3 satuan ke sebelah kiri, menghasilkan garis G ya. Manakah pernyataan yang berikut? Berarti soal ini kita suruh nentuin dia ada di kuadran mana kan ya. Nah, berarti langkah pertama kita gambar dulu garisnya. Masih ingat cara gambar garis? Nah, jadi untuk menggambar garis, itu caranya kita bikin 0, X sama Y-nya. Yang pertama kalau Y-nya kalau X-nya kita bikin 0, kalau X-nya ini kita bikin 0, maka kita dapat Y-nya sama dengan 6, berarti dapat Y-nya 6. Sekarang kalau yang Y-nya kita bikin 0, kalau Y-nya bikin 0 berarti kan ini 2X sama dengan 6 ya. Jadi kita dapat X-nya itu adalah sama dengan 3. Jadi kita dapat titiknya itu 3 sama 6 ya. Nah, itu kita gambar, berarti Y-nya 6, X-nya 3. Nah, dari dua titik ini kita tarik garis lurus. Nah, jadi ini kita dapat garisnya. Jadi ini merupakan garis dari 2X ditambah Y sama dengan 6. Nah, di soal kan dibilang di situ ya, digeser ke kiri 3 satuan. Nah, jadi garis ini kita geser ke kiri. Jadi kalau kita geser ke kiri, berarti garisnya kan kira-kira tadinya di sini 3 digeser ke kiri. Jadi di sini nilainya jadi 0. Jadi kita dapat garisnya itu di sini nilainya garisnya ini.
Nah, kalau garisnya seperti ini berarti ada di kuadran berapa nih garisnya? Nah, kalau kuadran 1 mungkin enggak ya. Karena di sini enggak ada yang menyentuh ya, dia pas di titik tengah-tengahnya pusat koordinat ya. Nah, melalui kuadran 2 ya, di sini dia melalui kuadran 2, berarti untuk yang opsi yang 2 dia benar. Nah, kalau 1 salah otomatis gimana nih kalau dari logikanya? 3. Kalau 1 salah itu otomatis jawaban ini jelas salah ya. Jawaban A berarti jelas salah. Jawaban B juga otomatis jelas salah karena satunya enggak salah. Nah, opsi yang E juga salah. Berarti semua pilihan benarnya salah ya. Jadi di sini jawabannya antara 2, 4 atau hanya 4. Nah, berarti yang kita cek yang mana? Yang kita cek adalah yang kedua. Nah, di sini kan garis G melalui kuadran 2. Benar nggak melalui kuadran 2? Ya, jadi garis ini dia melalui kuadran 2. Nah, kalau dua opsi yang kedua ini benar, dapat jawabannya adalah yang C. Jadi kita nggak perlu nyoba semuanya, kita coba aja. Paling cuma nyoba 2 atau 3, maksimal 3. Nah, untuk yang di sini kita cuma nyoba 2 kali aja, cukup untuk menjawabnya. Oke, lanjut tadi setelah nomor 18, ada yang tanya nomor 10-nya udah ya tadi ya. Berarti ini nomor 16. Kita bahas yang nomor 16. Nah, untuk yang nomor 16, itu kan di situ kita baca dulu soalnya. Ada 3 buah lingkaran yang total di situ dibilangnya luas lingkarannya itu masing-masing 49. Jadi luas satu lingkaran itu 49. Lalu di situ lagi diketahui ada informasi luas irisan dari 2 buah lingkaran itu masing-masing 18. Jadi kalau ada 2 buah irisan lingkaran seperti ini misalnya, ini luasnya adalah 18. Yang model seperti ini juga nih luasnya juga 18. Nah, di sini masalahnya luas yang kita disuruh P-nya kan di sini dibilangnya luas daerah yang berwarna hitam. Nah, jadi ini gambar hitam yang di sini kan dia misah ya. Nah, ini kita geser dulu. Jadi ini boleh kita geser. Pastinya kalau yang gambar ini kita geser. Nah, kita masukin ke yang sebelah sini. Nah, kita pindahin yang ke sebelah sini. Nah, ini kita pindahin. Kira-kira pas nggak tuh dipindahin? Nah, jadi bisa kan ya? Ternyata kita pindahin bisa. Nah, ini otomatis maka Nah, jadi sekarang luas yang di akhir itu ternyata adalah luas dari luas lingkaran ini dikurangin sama luas irisan ini kan ya. Nah, jadi ini luas lingkaran dikurangin sama luas irisan 2 lingkaran. Jadi untuk luas arsirannya itu adalah luas lingkaran dikurangin 2 luas irisan. Jadi luas lingkarannya di soal udah dibilang luas lingkarannya 49. Dan di soal juga udah dibilang luas 2 irisan lingkaran itu adalah 18. Berarti ini 49 dikurangin 18. Jadi kita dapat luas arsiran itu dia nilainya 31. Nah, jadi nilai P-nya di sini adalah 31. Nah, sedangkan nilai Q-nya adalah 27. Maka hubungannya adalah nilai P ini dia lebih besar daripada nilai Q-nya. Oke, berarti yang A. Oke, lanjut lagi. Nomor 13 ya. Oke, untuk nomor 13. Oke, di situ kan dibilangnya jika M dikali N ditambah M ditambah N ditambah 1 sama dengan 143. Dengan M dan N adalah bilangan bulat positif. Yang kita tanya adalah nilai M ditambah N. Oke, di sini ada banyak cara. Kita coba cara yang paling simpel aja. Jadi untuk cara paling simpel dan cara pemfaktoran. Bisa nggak difaktorin? Bisa difaktorin. Nah, di sini kalau kita mau faktorin, berarti ini kan ada M, di situ ada M ya. Nah, M ini sama M ini kan sama nih. Nah, kita gunakan sifat distributif, jadi yang sama boleh dikeluarin. Jadi M-nya saya keluarin. Kan sama ya, ini M kali N kan MN, M dikali 1 kan jadinya M sama kan ya. Nah, ini N plus 1-nya saya tulis juga ya, N plus 1. Nah, sekarang kita lihat nih, di sebelah ini sama ini kan ada sama lagi ya. Ada N sama N plus 1 semua kan ya.
Nah, ini kita gunakan sifat distributif lagi. Nah, jadi kita gunakan sifat distributif lagi. Yang sama kita keluarin. Nah, jadi ini N plus 1-nya kita keluarin. Jadi tinggal dapat apa di dalamnya? M yang ditambah sama 1. Kan kalau kita kaliin ke dalam kan sama ya. N plus 1 dikali M. Sama ya. M kali N plus 1. 1 dikali M plus N. Ini juga sama kan ya. N plus 1 juga kan ya. Jadi ini sama. Nah, maka di sini kita dapat nih faktornya. Nah, ini 143 ini kan merupakan perkalian dari dua bilangan prima ya. 13 sama 11. Jadi kita pecah nih 143-nya kita pecah jadi 13 yang dikali 11. Jadi ntar kita dapat nih N ditambah 1 itu bisa jadi 13 atau bisa juga N plus 1 jadinya 11. Ini dibolak-balik sama aja, boleh bebas mau yang mana. Nah, jadi ntar kita dapat M-nya itu 12, N-nya 10, atau bisa juga boleh dibalik M-nya yang 10, N-nya yang 12. Ini bebas, nggak ada masalah di sini. Nah, karena yang ditanya adalah nilai M ditambah N. Jadi untuk nilai M ditambah N-nya itu bisa 10 ditambah sama 12 atau 12 yang ditambah 10. Nilainya sama-sama menghasilkan nilai 22. Jadi jawabannya yang C. Jadi di sini kita belajar tentang prinsip pemfaktoran dengan cara sifat distributif. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk yang ini TH? Ini siswanya nggak bisa komen ya? Nggak bisa ngomong ya? Oh, di chat doang. Kalau suara nggak ada berarti? Bisa, kalau dia anu sendiri. Gitu. Kalau yang nanya, boleh di-mute. Oke, kalau yang mau tanya boleh di-unmute, boleh pakai suara. Kalau misalnya mau tanya. Kalau resen terus gimana ini? Kalau ada yang resen. Angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan. Kan dia ini. Gimana? Di partisipan ya, yang resen siapa? Di-unmute aja coba. Bilang nih resennya, harusnya sini kelihatan. Mungkin tadi nggak sengaja kali. Dia resen. Ada nggak? Biasanya ada biru gitu. Kalau di sini ada resen. Oh, nomor 9 ya. Oke, nomor 9. Itu nomor 9 kalau kita baca dulu, peluang A lulus ujian adalah 0,65 dan peluang B lulus ujian adalah 0,6. Jadi peluang mereka lulus kecil ya, 0,6 ya. Nah, yang ditanya adalah peluang keduanya tidak lulus. Jadi kita cari dulu nih peluang A tidak lulusnya. Jadi kalau peluang A-nya lulusnya 0,65, jadi peluang dia tidak lulusnya berarti anggapannya nih kalau nilai peluang itu kan nilai maksimalnya 1 ya. Jadi kita beranggapan nilai A-nya itu 1, jadi kalau peluang dia lulusnya 0,65, berarti peluang A-nya tidak lulus, berarti 1 yang dikurangin 0,65. Jadi ntar kita dapat peluang A tidak lulusnya adalah 0,35. Nah, di situ dibilang juga peluang B lulusnya 0,6. Nah, otomatis peluang B tidak lulusnya berarti 1 dikurangi 0,6, jadi kita dapat 0,4. Nah, di sini kan yang ditanya peluang keduanya tidak lulus. Jadi A-nya tidak lulus, B-nya juga tidak lulus. Jadi untuk peluangnya tinggal kita kalikan aja nih. Jadi 0,35 kita kalikan dengan 0,4. Itu dapat 0,14. Jadi peluang mereka tidak lulus keduanya adalah 0,14. Oke. Nomor 9 udah, ada lagi yang bertanyakan? 19 Kak, 19. Nomor 19. Oke. Ya, 13 ya. 13. Karena A-nya kenapa dikali? Kan di situ dibilangnya keduanya tidak lulus, berarti A-nya tidak lulus dan B-nya juga harus tidak lulus. Jadi keduanya harus tidak lulus semua. Jadi
di situ tersiratnya kalau keduanya berarti tersirat ada seolah ada kata-kata dan, A-nya tidak lulus, B-nya juga tidak lulus. Jadi kalau ada kata-kata kayak gitu, ada kata-kata kata dan itu biasanya dikali. Kalau atau, nah itu baru kita tambahin. Nomor 13. Tadi nomor 13 kan udah ya? 19 Kak, 19. 19. Oke, nomor 19. Nah, ini harusnya dulu kalian pernah lihat gambar kayak gini. Ini adalah rumus pembuktian dari Pitagoras. Kalau dulu waktu kita belajar kelas 7 kelas 8 ya. Jadi untuk dulu kalau kita belajar kelas 8 itu kalau pembuktian sifat Pitagoras kita disuruh gambar gini kan ya. Bikin segitiga siku-siku yang ntar setiap sisinya dibikin gambar persegi gitu kan ya. Nah, kalau di sini kalau kita baca dulu, di situ kan ada segitiga yang dibatasi oleh 3 persegi seperti ada gambar berikut ya. Jadi ini semuanya A, B, C-nya merupakan persegi. Dengan di sini segitiganya segitiga siku-siku. Nah, di situ dibilang juga luas segitiganya ini 12. Jadi luas segitiga yang ini adalah 12. Yang kita tanya di sini adalah luas persegi dari C-nya ya. Jadi kita nentuin luas persegi dari C. Nah, kita disuruh nentuin nilai C. Nah, di sini berarti kita sebelum kita lihat ke clue 1 dan 2, kita lihat dulu rumus luas segitiga gitu kan setengah dari apa nih? Alas kali tinggi kan ya. Nah, ini kebetulan alasnya itu B, tingginya yang A kan ya. Panjangnya ini kan ya. Nah, jadi kita 12 itu sama dengan setengah A kali B, berarti ntar kita dapat A dikali B itu sama dengan 6 ya. Ini kalau dikali pindah ruas. Oke. Oh, ini bukan, maaf, itu ada yang salah ketik, ini bukan 6 ya, ini harusnya 24 ya. Maaf. Ini bukan 6, tapi ini harusnya nih 24. Ini 24 harusnya. Nah, di sini berarti kita disuruh menganalisis. Jadi kalau untuk analisis yang pertama, berarti kan kita butuh panjang AB kan ya. Nah, untuk analisis yang pertama, di situ dibilangnya luas persegi A adalah 9. Jadi kalau luas persegi A-nya 9, otomatis panjang sisi A adalah akar dari 9 kan ya, karena luas persegi itu sisi kali sisi kan ya. Jadi sisinya A itu adalah 3. Nah, kalau sisi A-nya itu 3, maka bisa nggak cari nilai B-nya? Berarti B-nya bisa kita cari ya pakai Pitagoras. Berarti untuk B-nya ntar dapat 8. Nah, ini berarti 23 dibagi ini, berarti ini maaf ya, ini salah ketik, ini harusnya ini 8. Ya kan? Nah, jadi kalau kita bisa dapetin nilai B-nya, berarti kan itu kan B-nya dapat 8, bisa nggak kita cari C-nya? Nah, ini C-nya bisa kita cari. Karena di sini siku-siku, berarti ntar bisa kita cari Pitagoras dari A kuadrat ditambah B kuadrat, jadi ntar dari 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat yang di akar. Nggak perlu kita hitung, karena di sini kita nggak disuruh hitung, kita disuruh nentuin bisa nggak menjawab. Nah, untuk dari yang pernyataan pertama, itu dia bisa menjawab ya. Karena dengan diketahui sisi A-nya itu 9, kita bisa cari panjang B-nya, dan dengan tahu panjang B-nya, kita bisa dapat panjang C-nya. Jadi pertanyaan 1 menjawab. Nah, kita lihat pertanyaan yang kedua. Untuk pernyataan yang kedua dibilangnya panjang diagonal persegi B-nya adalah 6. Jadi ini panjang diagonalnya 6. Nah, kita tahu nih kalau panjang diagonal persegi itu kan sisi akar 2 ya. Jadi kalau kita mau mencari sisinya, berarti tinggal kita bagikan diagonalnya dengan akar 2. Jadi ini 6-nya kita bagi dengan akar 2, berarti ntar kita dapat 3 akar 2. Nah, ini kalau kita dapat nilai B-nya, bisa juga kita cari nilai A-nya. Nah, kalau kita dapat nilai A-nya, maka bisa juga kita cari nilai C-nya. Jadi pernyataan 2 juga ini bisa menjawab. Jadi pernyataan 1 cukup untuk menjawab, pernyataan 2 juga cukup. Oke, ini berarti untuk yang nomor 19, berarti itu jawabannya yang D ya. Oke. Berarti ini bukan ini, berarti ntar. Ada yang bertanyain di sini? 4 ya. Oke. 20. Kak, Ya, nomor betul. 12 Kak. Ya, kenapa?
Nomor 15, Kak. Oh ya, nomor 15 dulu ya. Oke, nomor 15. Bentar, laptopnya ada nomor 11 juga. Kita diurut dulu ya, nomor 11 ya. Untuk yang nomor 11, di situ kan ditanyanya bilangan terkecil yang habis dibagi oleh semua bilangan dari 1 sampai 8. Nah, jadi soal ini tersirat kita disuruh ngitung KPK dari 1 sampai 8. Jadi kita disuruh ngitung KPK 1 sampai 8. Masih ingat kan ya KPK ya, zaman kita SD? Jadi kalau KPK itu merupakan kelipatannya nih, kelipatannya. Nah, ini berarti ini KPK-nya berapa? Ada 2, 3, berarti ini 3, 5, 7. Nah, itu bilangan primanya jelas ya, kalau bilangan prima ini langsung aja itu termasuk KPK. Nah, di sini ada 2, 4, sama 8, ini merupakan kelipatan 2. Nah, kalau KPK ambil yang paling besar, berarti 8. Jadi ntar kita ngitung KPK-nya tinggal 3, dikali 5, dikali 7, dikali 8. Oke, berarti ini kalau kita hitung berapa nih? Nah, ini kalau kita hitung 3 kali 7 kan 21 ya. 5 kali 4 kan 40 ya. Jadi tinggal 21 kali 4 berarti 840 untuk yang KPK-nya. Berarti ini bilangan terkecil yang habis dibagi oleh ini adalah 840. Oke, lanjut ke nomor 15. Tadi nomor berapa? 15 ya, Bil? 11, 20. Oke, berarti ini yang terakhir ya untuk yang TH, nomor 20. Untuk nomor-nomor belakang ini aslinya ngitungnya nggak repot, cuma kita di sini belajar analisis. Nah, untuk mengerti analisis ini biasanya harus suka main detektif-detektifan, jadi menganalisis keadaan sekitar juga. Nah, untuk yang di sini juga, ini selain analisisnya harus kuat, juga konsep dasarnya juga harus kuat juga di sini. Nah, sebelum itu kita baca dulu soalnya pengennya apa sih. Nah, di situ kan nomor 20 kalau kita baca, jika P kurang dari 0. Nah, ini kan P kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, berarti otomatis dia bilangan negatif. Nah, di soalnya kan ditanya ya, ditanyanya adalah, apakah Q lebih besar daripada 0? Jadi kalau lebih besar daripada 0 itu berarti bilangan positif. Jadi soalnya itu pengen kita tahu, apakah Q-nya itu bilangan positif, gitu kan ya. Oke, dari untuk menjawab ini kita dikasih 2 clue. Nah, kita coba dulu untuk clue yang pertama. Clue yang pertama dibilangnya Q dibagi P dibagi Q itu kurang dari 0. Berarti P dibagi Q itu harus bilangan apa? Negatif. Nah, kita tahu ya, tadi P-nya kan bilangan negatif. Berarti negatif dibagi apa hasilnya jadi negatif. Kalau negatif dibagi negatif, positif. Kalau negatif dibagi positif, negatif. Jadi otomatis nih Q-nya di sini harus bernilai harus bernilai positif karena hasilnya harus negatif. Kan kalau negatif dibagi negatif kan positif, kalau negatif dibagi positif kan tetap negatif ya. Jadi kita di sini tahu kalau Q-nya itu adalah bilangan positif. Ya, jadi di sini kita tahu Q-nya adalah bilangan positif. Menjawab nggak di soalnya? Apakah Q bilangan positif? Nah, berarti menjawab kan ya? Ya. Nah, ini mau jawabannya ya atau tidak, yang penting dia menjawab. Berarti untuk dari pernyataan yang pertama atau dari clue yang pertama, ini bisa menjawab untuk yang di atas ini, yang ditanyakan. Apakah Q bilangan positif? Nah, kita cek bagian yang kedua. Untuk pernyataan yang kedua, di situ dibilangnya Q dikurangin P itu harus lebih dari 0. Nah, ini kita pindah ruas saja. Min P-nya saya pindah ke kanan biar enak dilihat. Berarti nanti kita dapat di situ Q lebih besar daripada P. Nah, kalau kita dapat pernyataan ini atau clue yang ini bisa nggak menjawab? Nah, tadi kan dibilang P-nya adalah bilangan negatif. Jadi Q-nya itu lebih besar daripada bilangan negatif. Nah, berarti bisa juga dong Q-nya bernilai 0, karena 0 itu kan lebih besar daripada negatif. Berarti Q-nya bisa bernilai negatif. Q-nya bisa nggak bernilai positif? Bisa juga. Karena yang penting dia kan lebih besar daripada bilangan negatif. Bisa nggak Q-nya negatif? Bisa juga, asalkan negatifnya dia lebih besar daripada yang P.
Jadi untuk clue yang kedua atau pernyataan yang kedua ini tidak cukup untuk menjawab, karena di situ ntar muncul 3 jawaban. Bisa dia bernilai 0, bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Jadi untuk nilai Q-nya nggak bisa kita tentuin kalau dari pernyataan yang kedua. Jadi untuk yang nomor 20 ini, pernyataan 1 cukup untuk menjawab, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Jadi ini yang mana ini kira-kira yang A ya, untuk yang 1 saja cukup, yang 2 tidak cukup. Oke, jadi untuk yang PH ini ada lagi ini 11, bukan tadi udah 11 ya. 15 Kak, yang belum 15. Tadi ada yang 15 ya. nanya. Oke, 15. Oke, di soal kan diketahui ya, yang dibaca di atasnya dulu nih, 2x dikurangi 6y dikali x tambah 3y sama dengan 12. Di situ P-nya itu sama dengan x kuadrat min 9y kuadrat, Q-nya 4. Nah, berarti ini mau nggak mau, kalau soal kayak gini harus kita cari P-nya kan ya. Nah, untuk cari ini kita manfaatin yang di atas. Nah, jadi ini ada perkalian, ini kita kaliin pelangi. Jadi ntar kita kali pelangi, kalau kita kali pelangi berarti ntar nih 2x dikali x berarti 2x kuadrat, min 6y dikali min x, jadi ini ntar kita kali pelangi, berarti 2x kali x, 2x kuadrat, min 6y dikali 3y berarti min 18y kuadrat, ini min 2x dikali 3y dapatnya 6xy, min 6y dikali x berarti ini min 6xy. Nah, karena ini sama-sama, boleh kita coret-coret ya. 6xy sama dengan min 6xy-nya kita coret-coret. Jadi ntar kita dapat 2x kuadrat dikurangin 18y kuadrat sama dengan 12. Karena kedua ruas ini bisa kita bagi 2, kita bagi 2 biar bentuknya mirip kayak di sini kan ya. Kayaknya kita mirip kan ya. Kalau kita bagi 2 kan tuh dapatnya jadi berapa tuh? X kuadrat min 9y kuadrat sama dengan 12 dibagi 2 berarti 6 ya. Jadi di sini ntar bakal kita dapat x kuadrat dikurangi y kuadrat 9y kuadrat itu sama dengan 6. Jadi nilai ini P yang x kuadrat min 9y kuadrat ini bisa kita ganti dengan angka 6. Nah, maka di sini kita dapat hubungannya nilai P-nya itu dia lebih besar daripada Q-nya. Jadi memang harus kita kali pelangi di sini. Oke, untuk yang TH mungkin cukup sampai di sini untuk yang pembahasan TH. Oke, untuk yang nomor yang belum kebahas, ntar kakak kasih pembahasannya dalam bentuk PDF ntar di akhir sesi. Nah, oke, soalnya udah panjang, udah malas baca ya. Oke, kalau kita baca dulu ya. Seorang ini soalnya juga membingungkan. Seorang peternak, sejumlah binatang ternaknya terdiri dari atas ayam, kambing, sapi. Jadi dia punya 3 binatang ternak kan ya. Nah, di sini kita misalin aja ya. Kalau A itu ayam, K itu kambing, S itu sapi ya. Oke, untuk kalimat yang pertama ini kalau kita baca, semua binatang ternak kecuali 4 ekor ayam, kecuali 4 ekor itu adalah ayam ya. Jadi semua binatang ternaknya itu selain 4 ekornya yang lain itu adalah ayam. Jadi ini kalau kita bikin ke kalimat matematika gimana nih? Berarti ayam itu sama dengan semua binatang yang ada di situ, semua binatang ternaknya itu dikurangin 4. Nah, di sini di semua binatang ternaknya itu apa sih? Ya ayam, kambing, sama sapi kan ya. Nah, ini kalau secara nalar gini, ini ntar aslinya boleh dicoret-coret. Kalau nggak pengen kita coret, kita biarin aja kayak gini. Jadi untuk kalimat yang pertama dari yang semua binatang ternak kecuali 4 ekornya itu adalah ayam, berarti ayam itu sama dengan semua binatang ternak, berarti ayam tambah kambing tambah sapi dikurangin 4. Untuk kalimat yang kedua, ini kalau kita baca, semua binatang ternak tersebut kecuali 4 ekor itu adalah kambing. Jadi ini kalau kita tulis lagi, berarti kambing itu sama dengan semua binatang ternak. Berarti semua binatang ternak berarti kan ayam, kambing, sapi lagi kan ya, yang dikurangi 4 karena kecuali 4 ekor ini. Nah, untuk kalimat yang ketiga, kalau kita baca lagi, semua binatang ternak tersebut kecuali 4 ekor adalah sapi. Berarti sapi itu sama dengan semua binatang ternak yang dikurangi 4 ya.
Berarti ayam tambah kambing tambah sapi yang dikurangin 4. Nah, yang ditanya adalah banyak binatang ternak tersebut. Jadi dari 3 persamaan ini, kita tambahin aja biar enak. Nah, kita tambahin. Berarti ini ayam tambah kambing tambah sapi. Nah, ini ayam ditambah ayam ditambah ayam, berarti kan 3 ayam. Kambing ditambah kambing berarti 3 kambing. Sapi ditambah sapi, berarti ditambah 3 sapi, dikurangin min 12. Nah, ini negatif 12-nya kita pindah ke sebelah mana nih? Sebelah kiri. Yang ini kita pindah sebelah kanan. Jadi ntar dapatnya 12 itu sama dengan ini 3A dikurangin A, 3K dikurangin K, 3S dikurangin S. Jadi ntar bakal kita dapat 2A ditambah 2K ditambah 2S itu sama dengan 12. Nah, ntar ini kita bagi aja semuanya dengan 2. Berarti ayam ditambah kambing ditambah sapi itu sama dengan 6. Nah, ini berarti otomatis ayam tambah kambing tambah sapi itu adalah semua binatang ternaknya. Jadi dia ada sebanyak 6. Ini kalau secara visual juga sama kan ya? Ini berarti 4 ekor selain ayam sama kambing kan sapi ya. Benar juga kan ya kalau kita lihat dari sini tuh kenyataan di sini. Jadi untuk ini jawabannya adalah yang 6. Terus lanjut ke nomor 49. 52 boleh Kak, 52. Oh ya, ini kita urutin dulu aja ini yang sebelumnya ya dari chat ya. Oke, kembali lagi ke zaman kita kelas 8 SMP tentang sudut. Sudut dalam satu segitiga itu kan harus 180 derajat. Nah, di sini kan sudutnya kalau segitiga yang di sini, ini kan ini 3x, 4x, dan ntar ditambah sudut yang di C di sini juga jumlahnya harus 180. Jadi kalau mau cari sudut yang di sini ya berarti tinggal 180 dikurangin 3x dikurangin 4x. Jadi sudut yang di sini ini kita dapatnya ntar 180 dikurangin 7x. Kan kalau dalam satu segitiga jumlah sudutnya harus 180 derajat. Nah, yang di sini juga berlakunya sama. Jadi dalam segitiga EFG ini jumlah sudutnya juga harus 180 derajat. Jadi ntar nih 180 dikurangin 2x dikurangin 6x. Jadi ntar kita dapat 180 dikurangin 8x. Nah, kita kan disuruh cari nilai x ya, berarti nilai yang di sini ya. Nah, ini garis AG ini kalau kakak panjangin, kakak tarik ke atas apakah boleh? Boleh aja, asalkan dia tetap sejajar sama garisnya. Nah, karena ini kakak tarik sejajar, otomatis sudut yang di sini sama di sini dia bakal sama juga. Sudut ini sama yang di sini juga dia bakal sama. Nah, ini mereka bakal sama sudutnya. Karena saling berpelurus ya, bentar ya. Nah, kita tahu juga nih, sudut dalam satu garis lurus itu harus 180 derajat. Jadi sudut dari ini sampai sini yang berwarna kuning ini, sudutnya harus 180 derajat. Berarti ntar kita bikin ke kalimat matematikanya, kita tambahin aja. Jadi ini 180 derajat, dikurangin 7x, ditambah 5x, ditambah 180, dikurangin 8x, itu harus sama dengan 180 derajat. 180 derajatnya bisa kita coret-coret pindah ruas. Jadi ntar bakal kita dapat ini negatif 10x sama dengan negatif 180 derajat. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 10. Jadi ntar kita dapat x-nya itu sama dengan 18 derajat. Untuk nomor 49. 52 Kak, 52. 52, oke. Untuk 52. Oke, ini kalau persamaannya dibikin kepecahan bikin pusing ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebanyak 2/3 uang Devi itu sama dengan 1/3 uang Alia. Jadi kita ganti pakai variabel ya. Berarti D itu Devi, A itu Alia ya. Jadi di kalimat pertama ini kalau kita bikin ke kalimat matematikanya, berarti ntar kita dapat 2/3 D uang Devi itu sama dengan 1/4 uang Alia. Berarti ini 1/4 A. Nah, ini kan karena ini bentuknya pecahan kayak gini, kita kali 4 aja ya, biar di sini per 4-nya hilang. Jadi kita kali 4.
Berarti ini 2/3 D dikali 4, kita dapatnya kan 8/3 D. Ini 1/4 A dikali 4, berarti hilang ya, 1/4 bagi 4 kan 1 ya. Jadi kita dapat A. Jadi dari kalimat yang pertama ini kita dapat satu persamaan, yaitu A sama dengan 8/3 D. Kita lanjut ke kalimat yang kedua. Untuk kalimat yang kedua di situ dibilang, jika uang Alia 40.000 lebih banyak daripada uang Devi. Jadi ini kalau kita bikin ke kalimat matematika, berarti uangnya Devi itu uangnya Alia itu sama dengan uangnya Devi yang ditambah 40.000 karena dia uangnya lebih banyak 40.000. Berarti kita dapat ntar A itu sama dengan D yang ditambah 40.000. Nah, dari dua persamaan yang tadi kita dapat ini, kita eliminasi aja. Nah, ini kakak tulis di bawahnya ya, berarti A sama dengan 8/3D-nya kakak tulis di bawah. Nah, dari ini tinggal kita kurangkan aja. Berarti A dikurangin A, habis. Ini 8/3D dikurangin D, berarti 8/3 dikurangin 3/3 ya. Berarti itu 5/3D sama dengan 40.000. Nah, untuk D-nya tinggal kita kali silang aja. Jadi ntar 40.000 dikali 3 dibagi 5. 40.000 kalau dibagi 5 kan 8.000 ya. 8.000 dikali 3 kan 24.000. Jadi kita dapat uangnya si Devi itu 24.000. Nah, kalau mau cari uangnya si Alia, berarti tinggal kita masukin aja ke yang atas di sini. Kan A-nya sama dengan 8/3, D-nya tinggal 8/3 dikali 24.000. 24.000 dibagi 3 kan 8.000 ya. 8.000 dikali 8 kan 64.000. Jadi kita dapat uangnya si Alia adalah 64.000. Yang ditanya adalah jumlah uang mereka. Berarti ditambahin aja. Jadi ntar kita dapat 88.000. Ini untuk uangnya Devi ditambah sama uangnya Alia. Oke, ada yang bertanya untuk yang nomor 52? Sudah cukup? Jelas? Paham, Kak, paham. Oke. Lanjut ke nomor berapa nih? 50. Kak, Iya, kenapa? kalau misalnya A-nya kita substitusi jadi 8/3D itu bisa nggak? Bisa aja, boleh. Jadi nggak mutlak caranya kayak gini ya kayak. Iya. Bebas mau cara yang mana? Mau kamu kaliin dengan 3 semua, boleh nih. Ntar pindah ruas biar nggak ada pecahan, itu juga boleh. Oke. Tapi kakak mau cari aja cara yang singkatnya aja nih. Ini lanjut ke nomor 55 ya. Oke, untuk yang nomor 55. Untuk yang nomor 55. Oke, nomor 54. Berapa? 4. Oh, 54. Oke, kita bahas 54 dulu. Oke, kita baca lagi. Nah, ini untuk nomor-nomor dari 50 ke atas itu soal-soal analisis semua. Jadi ini memang agak perlu analisis, jadi perlu kita baca dengan penuh penghayatan di sini. Kalau kita baca itu nomor 54, Kiki menghemat lebih dari 15.000 dari diskon 10% dari harga sebuah kemeja. Nah, di situ kan dia menghematnya berapa tuh? Lebih dari 15.000 dari diskon 10%. Nah, ini kalau menghematnya lebih dari 15.000, otomatis 10%-nya itu hasilnya lebih dari 15.000 kan ya? Nah, kita tahu juga kalau harga beli itu berapa persen? Nah, kan kalau dulu zaman SMP kelas 7 kan diajarin ya, patokannya itu kalau harga beli dianggapnya sebagai 100%. Jadi, biar kita dapat harga beli, ini kan 10% ya. Jadi ntar kita kali 10. Jadi ini 10% dikali 10 kan jadinya 100% ya. Jadi di situ kita dapat harga belinya itu dikali 10 aja nih. Jadi 150.000. Tapi karena ada kata-kata menghemat lebih, jadi aslinya itu harganya lebih dari 150.000. Jadi di sini kita dapat nilai P-nya itu pasti lebih besar daripada 150.000. Maka hubungannya itu adalah nilai P-nya lebih besar daripada I-nya. Oke, jadi di sini intinya kita bikin ini jadi 100%. Karena kalau 100% itu dari harga beli. Jadi tinggal dikali 10 aja ya. Karena di sini tujuannya kita bawa ke 100% yaitu harga beli.
Untuk yang nomor 55, nah di situ kan dibilangnya ya, untuk nomor 54 ada yang mau tanyakan? Atau saya lanjut Kak, nomor 5? udah. Udah. Untuk yang nomor 55, di situ kan dibilangnya panjang persegi panjang B 10% lebih panjang daripada panjang persegi panjang A. Tapi dia lebarnya 10% lebih pendek daripada lebar persegi panjang yang A. Oke, di sini ada dua cara. Cara pertama itu cara kerja Rodi. Jadi kalau mau cara kerja Rodi, kalau kamu ingin pusing pakai persen-persen gini, kamu misalin aja. Jadi kalau mau pakai cara kerja Rodi, berarti kamu misalin aja tuh panjangnya 10 gitu ya. Jadi kalau panjang perseginya A-nya 10, otomatis ntar panjang B-nya ini ditambahin 10%-nya, berarti ditambahin 1. Jadi ntar panjang B-nya 11. Kalau misalnya panjang ntar 90% dikali 10 dapatnya 9. Itu kalau misalnya mau pakai cara kerja Rodi. Tapi kalau mau pakai cara benernya, berarti ini persennya kita bikin ke desimal aja. Jadi kalau anggapannya itu panjang semulanya 1 ya. Jadi ini kalau lebih 10% lebih panjang, berarti ntar dia nambah sekitar 0,1. Jadi untuk luas yang A-nya itu, luas yang persegi yang A itu tetap aja sama aja nih, panjang kali lebar, jadi tetap sama ya, panjang kali lebar. Untuk luas yang B, itu kan dia panjangnya 10% lebih panjang ya. Berarti ntar 1 ditambah 10%, jadi sekitar 1,1 P. Nah, untuk lebarnya, itu dia dibilangnya 10% lebih pendek. Jadi ntar 1 dikurangin 10%. Jadi 1 dikurangin 0,1, jadi dapatnya ntar 0,9 dari lebarnya. Tinggal kita kaliin aja. Jadi ini 1,1 P dikali 0,9L. Jadi ntar kalau kita kaliin dapatnya 0,99 panjang kali lebar. Nah ini lebih besar mana? P kali L sama 0,99 P yang dikali L. Nah ini kalau kita ingat dari konsep aljabar, ini kalau nggak ada koefisiennya, dianggapnya ada angka 1. Jadi 1 sama 0,99 itu lebih besar 1. Jadi ntar panjang luas persegi yang A-nya itu lebih besar daripada yang panjang persegi yang Q-nya. Ini untuk yang nomor 55. Nomor 5859, Kak. 49. 5859. 49 udah. 59. Oke, materi kelas 58, Kak, 8. 58. Oh, 58 dulu. Oke, 58 dulu. Oke, kita baca dulu ya. Banyak kamar di Hotel M adalah 10 kurangnya dari 2 kali kamar Hotel N. Gimana tuh kalimat matematikanya? Banyaknya kamar M, 10 kurangnya dari 2 kali banyak kamar Hotel M. Berarti M itu kan 2 kalinya dari N, tapi dikurangin 10, karena 10 kurangnya. Jadi kita dari kalimat yang pertama ini, ntar kita dapat satu kesamaan, yaitu M itu sama dengan 2N yang dikurangin 10. Kita baca kalimat yang kedua. Jumlah kamar Hotel M dan N adalah 200. Jadi M ditambah N itu jumlahnya adalah 200. Nah udah, kalau bentuknya kayak gini udah kita eliminasi aja kan ya. Kita eliminasi boleh, mau substitusi boleh. Nah kalau kita substitusi di situ, berarti ntar kita dapat di situ. Berarti di sini kalau mau pakai cara substitusi, berarti M-nya diganti sama 2N min 10. Berarti M yang di sini kita ganti dengan 2N min 10. Nah, berarti ini 2N min 10 ditambah N sama dengan 200. Ini 2N ditambah N, berarti jadi 3N ya. Ini min 10 pindah ruas jadi plus 10. Jadi ntar kita dapat 3N sama dengan 210. Berarti ntar kita dapat N-nya 70. Kalau N-nya dapat 70, otomatis ntar kita juga dapat M-nya. Karena kalau dijumlahin kan harus 200 ya. Jadi kita dapat M-nya di situ adalah 130. Oke, nah berarti kalau udah dapat ini, baru kita coba ke clue-nya. Untuk yang kita baca, untuk clue yang pertama, di situ bilangnya banyak kamar di Hotel M itu kurang atau lebih banyak kamar N. Nah, kita lihat M sama N-nya lebih besar mana? Lebih besar yang
M. M kan ya? Berarti otomatis ini salah atau benar? Salah. Salah. Jadi kalau yang pertama salah. Kalau satu salah otomatis 3 salah. 3 salah. tiga salah. Nah, berarti kalau satu salah, 3 juga salah, berarti opsinya tinggal apa? Antara 2 sama 2 sama 4. Oh iya, Yang benar. kita 2 cek sama yang 4, mana? Kak. Yang 2 kita sama cek 4 mana? benar. 2 dulu. Nah, itu kan ada angka 4 semua ya, berarti otomatis 4-nya pasti jelas benar, berarti nggak perlu kita cek. Cuma ngecek yang kedua aja. Banyak kamar di Hotel M adalah 70. Salah atau benar nih? Salah. Berarti hanya Oh iya deh. 4 yang benar tanpa perlu kita ngitung yang kalimat keempatnya. Jadi biasakan kalau soal kayak gini, kalimat 1 ya dicek ya. Kalau 1 benar, 3 benar, berarti 3 nggak usah dicek. Kalau 1-nya salah, langsung 3-nya juga dicoret. Coret. Oke, tinggal ngecek yang kalimat yang kedua. Cuma 2 kali jalan, jadi nggak perlu kita cek keempat-empatnya. Untuk menghemat waktu kan ya. Oke, Kak. 58. 59, Kak. 59. Berarti ini udah fix, udah nggak ada yang tanyain kan ya 558? Sudah, Kak, sudah. Nih. Untuk nomor 56, Kak. Katanya 56. Udah kita balik dulu deh, mundur dikit. Untuk 56, itu kalau kemarin hanya di aplikasi ini ketulis gak sih yang X-nya tidak boleh sama dengan 5? Ada, Kemarin Kak. waktu ngerjain. Ada, oke. Jadi di sini kan dibilangnya X dikurangin 5 dikali 6 ditambah 3 per X itu dia sama dengan 0 ya. Di sini kan pembuat nolnya berarti ini harus pembuat 0, ini juga harus pembuat 0 ya. Nah ini kan kalau pembuat nolnya 5 ya. Tapi di sini dibilangnya 5-nya nggak boleh dipakai, jadi ini nggak boleh kita mainin di sini. Jadi kita harus bikin pembuat 0 yang di sini. Nah ini kalau mau enak kali X aja ya, karena saya alergi penyebut variabel, jadi kita kali X. Jadi kalau kiri kali X, kanan juga kali X, boleh kan ya? Boleh. Nah, ini kita kaliin. Ini X-nya kali ke dalam yang sebelah sini aja. Berarti X kali 6, 6X. X yang dikali 3 per X, jadi X-nya hilang ya. Jadi plus 3. 0 dikali X tetap 0. Jadi di sini kita dapat pembuat nolnya ada 2. X min 5 sama dengan 0, berarti dapat X-nya 5. Sama 6X plus 3 sama dengan 0. Jadi kita dapat pembuat nolnya adalah negatif setengah. Jadi kita dapat X-nya adalah negatif setengah sama 5. Karena 5-nya nggak boleh dipakai, berarti kita pakai yang negatif setengah. Maka nilai P-nya adalah negatif setengah. Maka hubungannya adalah Lebih kecil. lebih kecil. P kurang dari Q. Ya, P kurang dari Q. Oke, 56 tadi terus 59 ya? Iya, Kak. Oke, Kak. 59. 59. Oke, ini analisis lagi. Anggota himpunan A adalah 10. Jadi A itu punya anggotanya 10 ya. Dan B-nya anggotanya adalah 5. Yang ditanya di soal adalah berapa banyak anggota. Ini lambangnya apa bacanya? Gabungan. Gabungan. Jadi A digabung B itu ada berapa banyak anggotanya. Nah, putuskan dengan cara melihat itu yang di bawah sini ya. Oke, untuk yang clue yang pertama dibilangnya B, ini lambang apa? Termasuk bagian A. Oh ya, atau itu nih bagiannya anggota bagian. Jadi B itu anggota bagian dari A. A. Maksudnya apa kalau anggota bagian? Berarti A, D ada di A juga. Yang di B ada di A juga, Kak. Nah, ini artinya semua anggota B, semua Ada di anggota B ada di A. Jadi yang di dalam B atau A-nya yang di dalam? Yang di dalam B. Ya, B. Yang di dalam B-nya. B-nya. Nah, jadi kalau kita gambar, kira-kira gambarnya gini. Jadi ada 2 himpunan, B-nya di dalamnya si A. Nah, bisa nggak kita cari anggota gabungan dari A sama B? Bisa. Berapa? Tapi itu 5 itu ada total 5 atau emang 5 doang, Kak? Nah, ini kalau A-nya kan jelas 10, B-nya kan 5. Tapi 5 ini termasuk anggota dari A, jadi dianggapnya sama. Berarti totalnya 10. 10. Jadi yang untuk yang pertama itu cuma dapat nilai 10 anggota. Menjawab nggak?
Menjawab. Jawab. Berarti ini bisa menjawab ya, cukup ya. Satu doang cukup. Tapi kita lihat clue yang kedua. Clue yang kedua di situ bilangnya apa nih? Irisan Irisan. A sama B, himpunan Himpunan kosong. kosong. Iya. Kosong. Berarti nggak ada irisannya ya? Irisan. Gambarnya Iya. gimana kalau nggak ada himpunan kosong? Bisa. Pasti. Tidak Benar, memotong. bisa. Jadi misah gini. Jadi Iya, A-nya misah. ada 10 anggota, B-nya ada 5 anggota. Ada Berarti 5 kesemuanya anggota. berapa? 15. 15. Menjawab nggak untuk yang ditanyakan? Menjawab. Tidak. Jawab berarti Oh, pernyataan dua saja bisa menjawab. Cukup. Berarti yang Berarti mana nih? D. Satu saja cukup, dua saja cukup. Iya, berarti yang D. Wah, oke, bagus. Oke, ada yang bertanyakan nomor 9? Ada yang belum paham? Paham, Kak. Nah, oke, lanjut nomor berapa lagi? 60 deh, Kak, nanggung 60. 60. Oke, ini analisis lagi. Jadi memang banyak analisisnya ya. Yang ditanya, apakah K bilangan bulat? Apa sih bilangan bulat? Yang dari Tidak yang koma. positif. Oh ya, Iya. akar-akar boleh nggak? Nggak bu. Kalau hasilnya bulat, Oh ya, kalau hasilnya bulat boleh. kalau hasilnya bulat boleh. Kalau negatif boleh nggak? Boleh. Enggak. Boleh. 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 Nggak boleh. Oh boleh. 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 Bulat Boleh. itu boleh positif, boleh negatif. Mm-mm. Kan, Nol Kak. boleh nggak? Enggak. Boleh. Nol? Enggak. Boleh. Nol Enggak. boleh. Boleh. Kalau Boleh. bilangan Boleh. bulat itu pokoknya semua bilangan asalkan dia nggak ada koma, nggak ada akar. Jadi angkanya memang Oh. bulat. Makanya Bulat, dinamakan ya. bilangan Betul. bulat. Asalkan nggak ada bulat. Nah, kita lihat ya. Kita kan tanya ya, apakah K bilangan bulat? Kita lihat clue yang pertama dia bilangnya K kuadrat bilangan bulat. 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 Menghasilkan jawaban. Berarti K kuadrat bilangan Menghasilkan. bulat. Tapi- Berarti Tapi K-nya kalau koma dikaliin bulat sih. Bulat, Kak, bulat. benar atau salah nih? Benar. K kuadrat Koma bilangan koma. bulat. Kayaknya kalau koma dikuadratin hasilnya tetap koma deh. Harus bulat. Ya, Supaya kalau bulat. misal K-nya akar 2 boleh nggak? Akar 2. Akar 2 Bisa, dikuadratin. Dapat berapa? 2. 2 bilangan bulat nggak? Bulat. Bulat. Bilangan. Berarti bisa nggak? Bisa. Bisa. Nggak bisa dong. Nggak bisa, karena dia akar 2 yang dikuadratin. Oh iya, benar-benar. Ah, Suara apa? gimana? Oh iya, Jadi ada 2 jawaban di situ. K-nya itu bisa bilangan bulat. Misal K-nya bisa 7 ya. Jadi ntar 7 kuadrat 49 bilangan bulat kan ya. Benar ya? Iya, Nah, betul. K-nya boleh nggak Bisa akar juga. 7? Kalau misalnya akar 7. kalau akar Bisa. 7 ngasilinnya bulat, tapi dia Akar 3 nggak menghasilkan jawaban. Berarti kan di sini K-nya bisa akar 7 ya? Memenuhi nggak? Iya, enggak Nah, berarti di memenuhi. sini ada dua jawaban kan ya? Iya, Nah, berarti Iya. bisa menjawab nggak? enggak cukup. Nggak cukup ya. Untuk yang bilang clue yang kedua, dibilangnya apa di sini? Akar K bilangan bulat. Akar Nah, K. Berarti K-nya boleh Bilangan berapa? bulat. Tidak. Boleh. Misalkan akar K-nya itu akar 4, ngasilinnya 2, bilangan bulat. Nah, karena di sini menghasilkan bilangan Iya. bulat, otomatis K Akar itu 1 merupakan juga bilangan 1. kuadrat. Jadi K-nya pasti bilangan kuadrat. Kalau nggak bilangan Iya. kuadrat, pasti ada akar-akarnya masih bisa. Nah, kalau bilangan kuadrat itu bilangan bulat nggak? Misal 1, 4, Hasil akhir bilangan 9, kuadrat Bulat. pasti bulat. pasti Bulat. 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 Jadi otomatis kalau yang akar K itu K-nya pasti dia bilangan Bulat. bulat. Menjawab nggak? Ngejawab. Menjawab. Jadi Berarti B. pernyataan Oh ya ampun. 2 saja cukup, tapi kalau 1 nggak bisa ya, karena di sini ada akarnya juga ya. Jadi di sini memang kita perlu analisis. Jadi untuk analisis ini kita coba-coba cari dari semua kemungkinan, mau dimasukin angka berapa yang kira-kira bikin dia error gitu. Intinya. Oke, Kak. Oke, Kak. Ya. Kak mau nanya. Mm-mm. Misalnya di pernyataan kedua nih,
Heeh. Kalau kita masukin K-nya itu 2, berarti kan jadinya bilangan tidak bulat dong. Bulat Nah, kamu dong. baca dulu akar 2 soalnya mintanya apa clue yang kedua? Nilai Bilangan dari bulat. akar K itu Akar K bilangan itu bulat. bilangan bulat. Kalau kamu masukin K-nya 2, berarti memenuhi clue yang diisi di soal. Di clue di sini enggak? Enggak. Enggak, berarti enggak boleh kamu coba dong karena enggak memenuhi ininya. Cari yang hasil akarnya bilangan bulat. Iya, iya. Cari dulu hasilnya yang bilangan bulat. Oh, Kalau kamu masukin K-nya 2, berarti kan akar 2 bukan bilangan bulat, jadi nggak bisa masuk ke clue yang kedua ini. Betul. Oh. Oke, ada lagi yang menanyakan? Udah. Terlupa. Udah, Kak. Udah. Nanti di-share kan Kak ya pembahasannya? Iya, di-share. Yang pola-pola udah bisa semua kan kemarin kan ya? Udah Kak. Insya Allah. Insya Soalnya mudah Allah. soalnya kan? Ada yang gampang, Lumayan. ada yang susah. Lumayan Kak, lumayan. Ya lumayan lah. Oke, ini kayaknya nggak ada yang susah pola-pola. Ini masih ada waktu Kak. Sampai jam berapa sih kita? 11. Oke, masih ada waktu sekitar 15 menit. Mau dibahas mana? 57 boleh deh Kak. 57. 57. Oke, di situ ada gambar segitiga ya. Oke. Berarti kan segitiga PQR di atas. Oke, kalau ada siku-siku berarti berlaku hukum apa? Pitagoras. Pitagoras. Ini 5 sama 13, pasangannya berapa? 12. 12, berarti bisa langsung dicari ya. Iya. Berarti ini alasnya, panjangnya berapa alasnya? QR-nya. 15. 15. 9 tambah 5. IR-nya 14. 14. Ya 14. Yang 14. Ini PQ-nya 12 15. sebagai tingginya kan ya? Iya. Bisa nggak cari Iya. luasnya? Kan 14 kali tinggi. Bisa cari luasnya kan ya? Bisa. Bisa, berarti ntar setengah kali 14 kali 12 ya, dapat luasnya 80. Iya. Bener gak? Oh iya, 4. iya benar Kak. Bener. Iya. Kalau Berarti yang 3 pertama bener, benar. otomatis 3 benar. 3 bener, berarti nggak perlu kita hitung. Berarti ini opsi C sama D-nya salah ya. Nah, berarti ini C, D, E-nya. Nah, berarti kita coba nih. Jadi mau nyoba yang mana nih? Salah yang opsi 2. Opsi 2, kita lihat ya, panjang PF kurang dari atau sama dengan. Nah, di sini Salah. ingat-ingat ada kata-kata sama dengan ya. Jadi kalau sama dengan nilainya harus sama dengan 10. Salah tuh benar nih. Salah ya. Lebih besar. 12 ya. Lebih besar. Salah. Oh, berarti Kalau udah 2 1 sama salah, 3. berarti ini opsi yang A-nya salah ya. Iya. Opsi E-nya juga gelas gugur ya. Berarti cuma B. 1 dan 3. 1 dan 3. Oh, oke Kak. Jadi kita nggak perlu ngitung ke panjang-panjang ke bawah, cukup ngitung 1 atau 2 aja, udah bisa menjawab semuanya. 50 itu B, bukan C Kak. Nomor 50. 50 ya? B bukan Kak. Iya benar B. Yeay. Oke. Caranya gimana kan nomor 50? Gue salah banget gimana? Enggak, kita coba bahas-bahas yang awal-awal nih tentang penarikan kesimpulan. Ini kita coba bahas penarikan kesimpulan ya. Ini memang materi yang aslinya gampang-gampang susah sih. Siapa yang Jadi, nyanyi? ini kalau kita coba bahas yang nomor 6 ya, untuk yang penarikan kesimpulan.
situ kan kalau kita baca soalnya, berdasarkan kalimat yang bergaris bawah dalam teks di atas. Jadi untuk teks yang di atas itu, kalau yang di bawah garis ini kan, jika fasilitas sanitasi tidak layak, kandungan dalam kotoran manusia tersebut dapat mencemari air, tanah, dan makanan ya. Tanah dan Mencemari makanan. air, tanah, dan makanan. Nah, yang ditanya, jika kandungan dalam kotoran manusia mencemari air, tanah, dan Yang D. makanan, tingkat kesehatan masyarakat akan menurun. Berarti Yang D, simpulannya, yang jika Apa yang D? fasilitas sanitasi tidak layak, tingkat kesehatan masyarakat menurun. ya, jadi ini bisa kita pakai teorinya, berarti pakai silogisme ya. Jika P maka Q, jika Q maka R ya. Maka P sama dengan Q. Jadi untuk kesimpulannya misalnya gini ya, jadi kalau fasilitasnya sanitasi tidak layak, kandungan kotorannya dapat mencemari air dan tanah dan makanan, sehingga mengakibatkan tingkat kesehatan masyarakatnya akan menurun. Jadi kesimpulannya P maka R ya. Jadi fasilitas sanitasi tidak layak mengakibatkan tingkat kesehatan masyarakat menurun. Kesehatan masyarakat akan menurun. Ya, betul, Kak. Untuk yang nomor 12 tentang sama juga penarikan kesimpulan. Berdasarkan bagian yang bergaris bawah, jika ada pengguna ingin melakukan pengaduan terhadap pengguna Instagram lain. Kesimpulan yang tepat. Jadi tugasnya yang digaris bawain kan menandai foto dengan sebuah bendera berfungsi jika pengguna ingin melakukan pengaduannya. Konsepnya lagi. Jadi itu pakai modus ponen. Jadi kalau D bukan, Kak. Ya, jadi kalau konsepnya, jadi kalau kita ingin mengadukan pengguna yang lain, itu dapat dengan cara menandai foto dengan bendera. Yang ditanya adalah kalau kita ingin mengadukan mengadu. D nah, bukan, maka Kak. B. kesimpulan adalah Ki, berarti Ditandai menandai dengan foto bendera. sebuah bendera. Y. Oke. Y. Yang A. Ya, kita cari faktor pengalinya yang paling besar ya. Yang Ya, 0,2. Ini cara cepatnya. Kalau cara lamanya kalian kerja keras roading, hitung manual. Satu-satu. Hitung satu-satu. Untuk yang pola bilangan. Jadi kalau huruf ini dibiasakan dibikin ke angka ya biasanya ya. Jadi A itu 1, C 3, berarti 1 ke C berarti nambah 2 gitu kan ya. C ke F berarti C itu 3, F itu 6 berarti nambah 3. Berarti ntar itu otomatis nambahnya selalu bertahap ya. Tambah 4, tambah 5, Tambah 5, tambah 6. tambah 6. Berarti jadi apa nih? Setelah O, P, Q, R, S, T, U. Berarti jawabannya yang U. Yang D. Kalau ini polanya Atas bawah dibagi, kanan kiri ditambah terus kanan kiri dikali terus ditambah. Atas bawah dibagi, Kanan kiri dikali ya terus kali ditambah. kali. Ditambah sama pembagian ya 9 bagi 3, 3. Iya, Oh, betul, iya. Kak. Oh iya. Kaliin 35 ya. Ya. 4 bagi 2, 2 ya. Berarti ditambah 2, 3 kali 8, 24 ditambah 3, 27. 27. Betul. Oke. Udah. Oke, sedikit lagi tentang PPU. Latar belakang kemarin diganti apa nih? Motif. Oh ya, benar motif. Lawan kata nasional. Kedaerahan. Ya, Lawan kata benar. kan? Kedaerahan. Ini kedaerahan nggak? Iya, kedaerahan. Oh. Lanjut ke Persamaan kata media. sarana. Media. Sarana. Ya, benar sarana. Hubungan serat kayu kertas apa nih analoginya? Kapas Kapas baju. sama baju. Baju. Kapas ya. dan baju. Dari Bahan pembuatannya. dan bahannya. bahan dan hasil. Iya, bahan dan hasil. Persamaan kata khazanah. Perbendaharaan. Perbendaharaan. Mantap.
Oke, untuk yang WP udah selesai, berarti yang BKU nih kemarin udah ya. Berarti tadi udah, nggak mau dibahas. Oke. Kirimin Udah nggak ada lagi yang mau dibahas? pembahasannya. Mau nanya apa? Udah nggak ada pembahasannya, Kak, kirim. Ya ntar saya kirim VA grup WA aja ya. Kak 50 katanya Kak belum Kak. Nomor 50. Tadi bukannya udah? Udah. Udah tahu. Tadi udah kan? Ini Udah kamu tahu. kira-kira aja. Tapi belum Jadi mau nih, nggak mau kalau soal kayak gini kamu gambar. 3,4. Belum deh. Nah, kamu gambarnya kira-kira di mana itu? Itu pilihannya cuman min 3,4 atau 3,5. Jadi kita emang coba-coba ya. Jadi kalau bentuknya trapesium siku-siku harus ada satu yang sejajar ya. Min 3,4 atau enggak 3,4. Iya. Cuman 2 doang Cuma pilihannya. ini doang yang bisa ya. Bentuknya Satu kira-kira lagi di bisa, Kak, min 3,4. Oh iya, di sini bisa ya. Heeh. Tapi nggak ada di opsi. Ya, di sini yang penting dia tegak di sini tegak lurus kan ya. Ada yang siku-siku kan ya. Betul. Ya udah, tadi nggak usah dibahas lagi. Lima 50 tadi udah dibahas kan ya, 50-nya udah kan ya? 50 udah. Oke, udah semua kayaknya udah nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi saya kembaliin ke hostnya. Udah, makasih, Kak. Oke, makasih Kak. Ntar tuh pembahasannya saya Kak share lewat WA ya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Sama saja ya. Makasih banyak, Kak. Ya. Makasih Kakak. Oke. Di-share-nya di hari Kamis ya sama Kang Ajibnya, insya Allah. Hari apa Kak? Di-share di-share PDF pembahasan TH dan TO-nya, insya Allah hari Kamis. Jadi Kamis karena ada 3 gelombang yang belum. Karena tidak berkomentar. Sudah. Nah, karena waktunya udah Oke, habis, dan udah nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Nggak ada. Jangan lupa